semuanya, selamat datang di G Media, tempat kita ngobrol bareng dengan isi yang berbobot. Di tengah-tengah kami telah hadir narasumber-narasumber yang keren tentu saja. Yang pertama itu dengan Ibu Pengawas, Ibu Iis Nurhayani, SPD, MMPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih, luar biasa. Smakzi. Dan juga di sini telah hadir Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Haji Wawan Mawati MMPD, dan Ibu Wakak Kesiswaan, Ibu Dr. Anda Eni Tarmini. Terima kasih atas meluangkan waktunya di sini. Kita ngobrol santai-santai aja ya Bu ya, Bapak, dengan tema yang sedang hangat akhir-akhir ini, yaitu SPMB ya. Pada saat ini kita tengah berlangsung ya Bapak Ibu, SPMB tahap 1. Di sini mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin sedikit banyak bertanya dulu kepada Ibu. Mungkin pengalaman dan latar belakang Ibu akhirnya menjadi terjun sebagai pengawas. Baik, oh jadi mengulik ya? Ya, sedikit mengulik. Baik, terima kasih, luar biasa. Ini kali pertama saya hadir di sini di Smakzi, dan satu kata buat Smakzi, keren. Udah terbukti banyak sekali piala yang ada gitu. Nah, berbicara tentang pengawas, kalau di tahap pengawas awalnya saya juga dulu guru ya. Jadi guru dari tahun 1995 secara tahun 1995 secara formalnya. Kalau informalnya itu sebelumnya ngajar dulu di tempat kursus begitu, karena latar belakangnya bahasa Inggris seperti itu, jadi di kursus bahasa Inggris begitu, kemudian les privat dan sebagainya. Biasanya perjuangan ke guru nggak akan jauh-jauh mengajarkan gitu. Nah, setelah sekian lama mengajar, kemudian di tahun 2015 itu ada pengawas pembina yang menginformasikan bahwa ada formasi untuk pengawas saat itu gitu, yang dibuka untuk guru saat itu. Jadi sebenarnya tidak ada minat, tapi ada teman yang begitu, Bu, nggak daftar. Terus saya membalikan lagi, kenapa saya harus daftar? Ya karena Ibu sudah golongannya sudah sini dan sudah bla 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 dengan segala macam alasan beliau. Oke, satu orang berbicara begitu, terus ada orang lain lagi begitu, teman juga, Bu, nggak daftar, kenapa saya harus daftar? Dengan alasan yang sama begitu-begitu. Akhirnya bismillah, 2 orang cukup buat saya untuk akhirnya bismillah ikut daftar, dan alhamdulillah lolos, dan dari 2016 alhamdulillah menjadi pengawas. Itu saja. Cukup lama. Jadi perjalanannya hanya seperti itu. Iya, gitu. Dan di tema kali ini mungkin kita tentang pengawasan yang terkait dengan SPMB ya. Peran Ibu sebagai pengawas di pengawasan SPMB ini seperti apa? Baik, sebagai seorang pengawas yang juga ditugaskan sebagai panitia inti di Distrik Provinsi Jawa Barat, maka salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa sekolah yang sudah ditugaskan gitu. Jadi saat ini, tahap ini di tahun 2025, tahap pertama, saya ditugaskan untuk monif di sini di daerah Cianjur. Jadi ada SMA Negeri 1 Ciranjang, kemudian SMA Negeri 1 Cianjur, SMK 1 ini ya Cianjur, Smakzi, terus kemudian nanti satu lagi SMK 1 Cilaku, seperti itu. Dan itu setiap tahunnya akan berganti-ganti gitu. Jadi pernah kebagian di Karawang, kemudian di Purwakarta, di Subang, di Sukabumi, pokoknya kita biasanya rolling gitu. Random ya Bu ya? Tidak sekolah binaannya gitu? Bukan. Kalau sekolah binaan itu nanti ada tugas tersendiri dari KCD wilayah masing-masing untuk memberikan itu, dan kemarin sudah dilakukan monitoring evaluasi juga pra SPMB ke sekolah binaan sendiri gitu. Jadi sudah, dan setiap hari juga dipantau untuk melaporkan prosesnya seperti apa gitu.
dalam prakteknya ya Bu ya, tantangan yang menurut Ibu apa gitu yang besar ketika menjalani pengawasan ke sekolah-sekolah ini? Kan beda daerah ya Bu ya Betul. mungkin. Ya. Kalau beda daerah itu beda permasalahannya gitu. Ada yang dipermasalahkan terkait teknisnya, ada yang kemudian dari siswanya juga. Tapi untuk tahun 2025 ini tantangan yang terbesarnya adalah dari banyaknya akun-akun yang susah untuk mendaftar gitu. Jadi mereka itu kan sekarang ini kita tahu bahwa pendaftaran itu bisa dilakukan menggunakan akun yang digunakan saat pemetaan minat gitu ya, pemetaan minat. Nah, boleh menggunakan itu. Nah, saat menggunakan akun itu kan pertama kali muncul itu sudah harus merubah password. Ketika sudah dirubah password itu pas masuk lagi ternyata tidak approve gitu. Nah, kebanyakan sebagian besarnya itu seperti itu gitu. Jadi itu hanya permasalahan teknis sebenarnya, ya. dan itu bisa diselesaikan di tingkat sekolah asal begitu, bisa juga diselesaikan di tingkat helpdesk. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi itu tercover. Nah, yang agak menyulitkan, permasalahan yang agak besar sekarang ini adalah yang tadi server down gitu. Jadi betul, karena kita tahu bahwa SPMB provinsi itu ya dilaksanakan seluruh provinsi di seluruh provinsi Jawa Barat, dan kita hanya menggunakan satu server, sehingga ya tentu saja ini berulang terus setiap tahun. Pasti di hari pertama dan kedua ya terjadi Permasalahan yang sama ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini kedepannya tidak, karena ini hajat setiap tahun begitu ya, berlangsung setiap betul tahun. Bahkan ada yang bilang, pejabat yang bilang bahwa kalau orang Islam itu mengenal ada 2 hari raya, maka kita di Distrik Jabar itu jadi tambah 1 hari raya, yaitu hari raya SPMB karena seluruhnya ya Bu ya. Yes gitu. Sebegitu Hajat pentingnya besar. maksudnya gitu ya, hajat besar. Jadi mari bersama kita sukseskan SPMB ini. Mungkin dari Bapak ada tanggapan dengan kedatangan Ibu pengawas di sini dalam pengawasan proses SPMB itu seperti apa gitu? Iya, terima kasih Ibu. Sekarang itu bukan pengawas Bu ya? Iya, pendamping. Oh, pendamping. Iya. Yes. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu ya, yang bisa di sela kesibukannya bisa meluangkan waktu dalam rangka tugas negara Bu ya, memantau kegiatan SPMB di Jawa Barat ini. Terima kasih Ibu sudah hadir menemani kami. Ya, ini hanya obrolan ringan saja ya. Bagaimana hari ini kita kedatangan Ibu ya dalam rangka mengikuti Monevia SPMB ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa dari mulai hari Senin ya kami disibukkan dengan berbagai kegiatan Ibu ya. Mohon maaf. Jadi kami tadi tidak bisa mendampingi secara utuh ya. Karena perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Cianjur adalah salah satu SMK pengampu Bu di kegiatan lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Jawa Barat ya, untuk bidang IT ya. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir pengumuman hasilnya, dan mungkin ini adalah termasuk kami juga ada peserta yang ikut Bu, yang lomba IT network itu barusan sudah diumumkan dan belum waktunya kami untuk berprestasi. Anak kami belum berprestasi. Kemudian kaitan dengan SPMB perlu diketahui bahwa kita ya kemarin itu mengisi kuota ya untuk SMA Negeri 1 Cianjur ini adalah 18 rombongan pelajar. Sementara yang kami pantau di pendaftar saat ini, karena kuotanya hanya kalau saya lihat itu 648. Sementara pendaftarnya udah 1.200. Nah, ini barangkali tugas kami juga bagaimana melaksanakan SPMB secara transparan, akuntabel, dan ya sebagaimana yang ada di pedoman SPMB tahun ini. Kami yakin orang tua akan senantiasa ya memberikan kepercayaan kepada kami untuk menerima murid baru ini ya dalam kondisi yang
dari berbagai jalur ya. Betul. Ada sekarang ini perlu diketahui bahwa ada 2 jalur ya Bu ya. Sekarang ini adalah jalur KTN, kemudian juga kelas industri dan PDBK ya, kemudian juga nanti tahap 2-nya akan dilaksanakan tanggal 19 ya Bu. Tahap 2 itu kelulusan Pak. Oh, tahap 2 Ya. kelulusan ya. Tanggal 24 Tanggal sampai dengan 24, 1 Juli. 1 Juli itu tahap 2 untuk Akademik. jalur akademik Ya, dan Dan non akademik akademik ya. prestasi. Prestasi. Jadi seperti itu Ibu pendamping, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu walaupun Ibu masih ada tugas ya ke sekolah lain, tapi nggak apa-apa Bu. Walaupun demikian kami sangat respon ya atas monitoring dan evaluasi. Yang mudah-mudahan selama ini memang tidak ada kendala Bu ya kaitan dengan SPMB ini. Kalaupun memang kendala secara teknis ya itu sudah terbiasa dan sudah bisa diatasi. Itu saja mungkin Ibu, sekali lagi terima kasih. Satu lagi ya Bu ya, ini mungkin kaitannya dengan orang tua dan siswa. Mungkin ada pesan dan pesan dari Ibu gitu bagaimana orang tua sebaiknya dan siswa dalam proses SPMB ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pesan untuk orang tua dan anak-anakku sekalian dalam melaksanakan SPMB ini, mohon memilih jalur yang sangat sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi jangan memaksakan diri mengikuti jalur orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan Peluangnya keadaan. tidak ada ya Bu ya. Yang peluangnya tidak ada. Dan pastikan bahwa di setiap jalur itu kita paham gitu ya, apa sih dokumen yang harus dipersyaratkan. Ada dokumen umum dan ada dokumen khusus untuk masing-masingnya. Dan nitip pesan kepada semuanya, para orang tua juga teman-teman juga anak-anakku sekalian yang akan menjadi calon pendaftar ini nanti di SMK, kita punya jurusan kita punya jalur yang disebut dengan persiapan kelas industri. Jadi itu lumayan besar persentasenya, ada 20% ya. Nah, manfaatkan jalur itu gitu. Jadi jangan orang lain mah banyaknya di afirmasi dan di domisili kita ikutan begitu. Padahal sebenarnya ada jalur yang peluangnya juga lebih besar. Ya Bu ya. Di 20% itu pasti akan banyak. 20% dari sekian ratus berarti berapa kira-kira ya? 130 Bu kuota untuk di sekolah Ada ini. 130 kuota pendaftar, jadi silakan manfaatkan itu. Jadi mangga gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau semuanya sudah dipersiapkan dengan matang dan sesuai dokumen-dokumennya, pasti bisa bersekolah di sekolah favorit kita ya, Smakzi. Insya Allah ini adalah tempat yang luar biasa di Cianjur ini. Jadi insya Allah anak-anak di sini akan dididik menjadi anak-anak yang dibekali dengan kompetensi soft skill yang bagus, excellent, kemudian hard skillnya pun seperti itu, dan insya Allah wirausahanya pun juga nantinya akan betul-betul diasah di sini. Terima kasih Nuhun sudah mengundang saya hadir di podcast kali ini. This is the first time I come here and I say that it is very nice place to do apa sih namanya? Yes. ada apa? Jargonnya apa jargonnya Pak? Apa nak replace? Oh ini. Enggak ada. Pokoknya Z-Media ya. Z-Media, medianya warga Smakzi luar biasa, excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir berkenan di podcast kita kali ini dengan insight yang luar biasa ya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sayang sekali waktunya terlalu singkat ya, tapi mungkin mudah-mudahan Ibu tidak kapok dan kembali lagi kita akan podcast dengan tema yang lebih menarik mungkin dengan topik lainnya. Ya dicukupkan sekian untuk podcast kali ini. Selamat berproses untuk di SPMB dan kita akan kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.